Assalamualaikum Republik Santuy. Langsung aja kita akan bahas menyambung pembicaraan yang sebelumnya ya kan, tentang apa ya namanya ya, plus minusnya atau rangkuman hasil kemarin tes akun goceng dan lain-lain. Itu akan kita bahas di sini, plus minusnya dan hal yang belum diketahui. Langsung aja yang pertama, ini ada dua lah yang menjadi poin menurut gue yang belum diketahui. Yang pertama, jika hujan lebat nih, ini ada kenaikan tarif atau enggak, ada lonjakan tarif atau enggak. Nah itu gue nggak tahu karena kemarin lagi nggak hujan. Dan waktu kopdar juga waktu itu, gue lupa ya, seingat gue nggak dijelasin dah. Itu satu gue nggak tahu. Dan yang kedua, ternyata kemarin gue survei langsung ke customernya. Gue tanya kan, dengan jarak 2 km lebih lah pengantaran. Nah terus gue tanya, "Kak, ini bayar ongkirnya berapa?" Karena gue penasaran ya. Terus kata dia, 13.000 mas. 13.000 itu 3.000-nya itu untuk biaya layanan, kata dia gitu. Karena agak kicip kita ya. Terus gue bilang, lah kita dapatnya goceng, berarti si Gojek dapatnya 8.000 kan. Kita aja drivernya dapatnya goceng gitu. Mungkin kalau biaya layanannya nggak ada, berarti dapatnya 50-50 ya kan. Gede juga tetap. Nah, ini gue coba diperhitungkan lagi. Tapi ini yang 13.000 ini tuh dia nganternya ke luar area. Keluar area siput. Misal ini bulat nih, ini area goceng. Nah, ini dia keluar sini gitu, keluar areanya. Nah, kalau yang di dalam areanya gue belum tahu. Belum sempet nanya kemarin. Ongkirnya itu sama, sekitar 13.000-an atau mungkin 5.000 atau mungkin 8.000, nah itu gue gak tahu. Tapi yang gue tanyain ini 13.000, 3.000-nya untuk layanan, kata dia gitu. Jadi ongkos normalnya mungkin 10.000, kata dia gitu. Jadi 50-50 ya, agak gede juga ya ngambilnya Gojek. Nah langsung aja kita ke yang nilai plusnya dulu dong. Ke yang nilai plusnya dulu. Tentu di sini gue nggak akan terlalu pro kontra lah gitu kan, karena ya emang nggak fokus juga. Jadi kita apa adanya aja, penilaian yang kemarin kita udah coba dan dapat gitu ya. Nah nilai plusnya, yang pertama ya akun yang anyep, akun yang parah itu kalau kedaftar ke Aceng, ke akun goceng pasti gacor itu kan. Ini juga gue 10 orderan dalam 5 jam itu termasuknya cukup oke. Kalau di reguler udah oke banget dong. Nah ini kan goceng ya, jadi ya begitu dah. Cuman nggak tahu kedepannya kayak gimana. Kalau misalkan banyak yang daftar, atau mungkin dibatesin, mungkin kalau dibatesin ya masih oke lah. Berarti masih terbilang cukup gacor. Nah kalau misalkan kedepannya terus buka, ini kan masih per wilayah nih. Nah kalau misalkan sekarang ada 10 misalkan akun goceng di area A, terus dia buka lagi nih jadi 20 driver. Nah berarti orderannya kan hilang setengahnya nih. Kemungkinan kalau semuanya disamaratakan, disamaгаcorkan gitu kan, berarti ya pendapatannya akan menurun juga gitu. Nah itu gue nggak tahu kayak gimana tuh, dia akankah ada pembukaan. Kemarin sih gue lihat katanya ada yang dibatesin gitu kan, tapi belum jelas kedepannya kayak gimana ini, karena masih percobaan dan pengembangan kayaknya. Nah yang kedua, ini sebenarnya nggak boleh terlalu diharapkan. Memang nggak boleh diharapkan sebenarnya. Peluang untuk dapat uang tip itu lebih besar karena apa namanya ya, ya karena kan sistemnya semakin banyak orderan itu semakin banyak peluang dong gitu kan. Nah ini tapi nggak boleh diharapkan karena berbahaya, akan kecewa nanti kalau misalkan ternyata nggak dapet. Nah terus yang ketiga menurut gua keuntungannya itu atau kelebihannya adalah dia kan nggak ada rating, nggak ada main jam, terserah deh lu mau onnya 1 jam, mau on 2 jam, mau on 3 jam, atau sehari nargetin cuman, pokoknya gue nargetin sehari gocap, udah gocap pulang. Atau nargetin sehari cuma buat bensin 20-25, udah 25.000 dapetnya nih, 5 orderan udah pulang gitu. Kayak gitu ada, jadi nggak terlalu masalah. Kalau yang reguler kan harus diperhitungkan jam on bid, performa dan lain-lain. Nah kalau ini nggak kayak gitu. Itu mungkin kelebihannya. Nah untuk kekurangannya sekarang nih, nah ini sebenarnya tergantung ya, bisa dibilang minus atau enggak, karena memang resiko pekerjaan. Jadi kerjanya emang lebih butuh ekstra tenaga dan kesabaran.
banget gitu. Misalnya nih kayak kemarin, nah itu kalau kalian perhatikan di video yang sebelumnya ada orderan dari mie gacuan gitu kan. Kita menunggu 1 jam dihargai 5.000 dengan parkir 1.000 isi dikasih, alhamdulillah. Sama customernya dikasih doa, alhamdulillah. Kita didoain sama orang, alhamdulillah. Begitu, jadi kalau nggak sabar-sabar main food ini, baik yang reguler apalagi yang goceng ini, aduh susah. Jangan dah, mendingan main di GoRide aja. Kalau nggak di GoSend juga kadang-kadang kalau nomornya nggak aktif, alamatnya titiknya salah, itu repot juga. Nah ini sih paling aman kalau misalkan nggak sabaran main GoRide, bener. Kalau food ini bener-bener harus sabar nih kalau dapat orderan kayak gini nih. Kita nunggu 1 jam di resto begini aja, ngobrol paling sama driver lain gitu kan, sharing-sharingnya ada. Kesel lah pokoknya gitu, nunggu 1 jam terus dihargain 5.000 ya. Itu salah satunya yang sangat-sangat harus diperhitungkan untuk kalian yang mau bergabung di driver food goceng ini. Nah terus kalau main di pinggiran, yang gue bilang di episode sebelumnya, ini sangat merugikan menurut gue. Kalau bisa, kalau misalkan kalian memperhitungkan, iya bang kayaknya gue mau driver goceng aja, itu lebih baik main di tengah-tengah gue rekomendasikan. Karena kalau misalkan lu main di pinggiran, lu keluar zonanya, nah lu harus jalan lagi. Misal kita nganter 2 km deh keluar zona, ya lu minimal kosong 2 km balik lagi ke zona gitu buat dapet. Kalau dapat lagi keluar, repot lagi. Kalau mental ke tengah masih mending, di tengah nggak usah jauh-jauh gitu kan. Nah kalau keluar area tuh repot gitu, karena kan ini masih di zona gitu ya, di zonasi. Nah ini yang ketiganya, kemungkinan tarif normal di aplikasi-aplikasi lain juga kemungkinan akan ikut juga ngadain yang kayak gini-gini nih, entah mungkin sistemnya apa gitu ya. Jadi yang udah-udah ya kayak gitu kan, orang-orang juga satu aplikator mainin skema tertentu, yang lain kemungkinan akan ikut kalau misalkan dikira-kira cocok dan menguntungkan. Nah ini sangat cukup membahayakan gitu kan, atau cukup bisa dibilang penurunan lah gitu. Itu sih guys yang gue tangkap kemarin dari hasil eksperimen kita on bid di akun goceng ini. Nah kalau menurut kalian apalagi nih, ada yang kekurangan atau kelebihannya yang mungkin belum gue ceritakan di video ini, atau mungkin ada yang mau menambahkan hal-hal yang belum diketahui, boleh komen di kolom komentar. Nah siapa tahu ada driver akun goceng yang udah lama gabung yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu di episode kali ini. Nah kayaknya udah cukup, akun goceng ini udah kita bahas semuanya dari awal sampai ke sekarang. Kesimpulannya, untuk kedepannya kita nggak tahu kayak gimana ini si akunnya, karena memang sudah lama sekali. Jadi untuk kalian yang mau gabung menjadi driver goceng GoFood jarak dekat, itu sebaiknya dipikir-pikir dulu. Apalagi kalau yang mau gabung masih mending lah gitu, akunnya masih bukan GoPartner yang reguler gitu. Nah kalau yang reguler, kalau mau mutasi ke akun goceng, itu sangat dipikir-pikir dulu, bener. Kalau menurut gua, kalau lu akunnya masih bisa diterapi, apalagi cuma main satu akun, punya akun Gojek doang, itu sangat-sangat mending direkomendasikan untuk diterapi dah. Jangan yang ini, bener. Kalau saran gue sih, tapi ya pilihan kembali ke pemikiran masing-masing, ke diri masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Itu kan akun-akun kalian, yang ngejalanin juga kalian. Cuman rekomendasi dari gue, setelah gue nyobain, mendingan kalau bisa diterapi ya diterapi gitu. Itu aja guys di episode kali ini. Kalau banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Boleh di komen di kolom komentar jika ada tambahan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.